tangan. Saya jaga tangan. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Dia sembah. Biar kau jadi satu-satunya pengharapan kami. The center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Mari semua saya jaga tanganmu sembah. You are the center. From my Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. sembah. From beginning to Biar the dia jadi end, nomor satu buat kita it semua. will always be. It's always been you, Yang Jesus. utama buat kami itu. Jesus be the center of my life. Hanya Kau satu-satunya Tuhan Jesus be yang kami harapkan Tuhan, yang kami andalkan Yesus Tuhan. from beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, let's go with Jesus.
saya angkat tanganmu. Biar surga terbuka pagi hari ini. Biar surga terbuka pagi hari ini. Dan kita semua menikmati kasih Tuhan. From my heart, from my heart to the heaven. Jesus, yes, Lord. It's all about you. Yes, it's all around. From my heart, from my heart to the heaven. Jesus, Jesus, only you, Jesus. From my heart, from my heart to the heaven. Jesus, Jesus, it's all about you. Yes, Lord, it's all about you. Ini hati kami from my heart. Jesus, Jesus, yes, Lord, it's all about you. It's all about from my heart to the heaven. Jesus, Jesus, yes, it's all about you. It's all about from my heart to the heaven. Jesus, Jesus, yes, it's all about you. It's all about you. Haleluya. Berikan sorak-sorai terdahsyat buat Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya hanya tentang Engkau Tuhan Yesus. It's all about you Jesus. Semuanya Tuhan yang kami alami hanya tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kau Tuhan yang dahsyat Tuhan. Kau Tuhan yang besar buat kami Tuhan. Dan Kau Tuhan masa depan kami Tuhan. Kau Tuhan masa depan kami Tuhan. Dan segala pujian, kemuliaan, hormat kami kembalikan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus senang kalau kita semua tetap mengucap syukur. Amin. Apapun yang kita alami, Tuhan sangat senang kalau kita terus belajar mengucap syukur. Karena kita percaya dengan ucapan syukur kita, kita percaya di depan ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat saudara yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih ajaib. Amin. Mari saudara saya angkat tanganmu. Bersyukur padanya dan pujilah namanya. Yesus, Yesus memerintah selama-lamanya. Anak domba Allah. Yes Lord. Kalahkan maut di bawah kaki kita. Kalahkan musuh kita. Mari semua angkat tangan, angkat. Angkat suara pujian, tinggikan namanya. Yesus Tuhan. Janjinya penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Berdoa senantiasa membesar kuasanya. Tuhan semesta, Tuhan semesta alam. Yang bersama kita. Mari coba buat berikan sorak-sorai terdahsyat kamu. Bersyukur padanya dan pujilah namanya. Yesus, Yesus terima kasih Tuhan. Anak domba mari semua angkat tangan, angkat suara, hidup, angkat suara puji Dia, tinggikan namanya, sebab janji-janjinya, mari semua berdoa.
Mari semua bersyukur, madu bersyukur padanya dan pujilah namanya. Yesus di bawah kaki kita. Mari semua katakan, nyanyikan akan suara puji Dia. Sebab janji-janji Tuhan ya dan amin, ya dan amin. Berdoa bersyukur padanya dan pujilah namanya. Yesus pemerintah. Menyalakan di bawah kaki kita. Sekali lagi ya, semua katakan angkat suara kamu, angkat suara puji Dia, tinggikan namanya. Berdoa senantiasa, besar kuasanya, Tuhan semesta Allah yang bersama kita. Bersyukur, bersyukur padanya dan pujilah namanya. Yesus selama-lamanya. Amin. Di bawah kaki kita, mengalahkan musuh kita. Dia kalahkan musuh kita. Dia kalahkan musuh kita. Sekali lagi. Dia kalahkan musuh. Dia kalahkan musuh. Dia kalahkan musuh kita. Haleluya. Katakan bersama saya, di dalam nama Tuhan Yesus, hidupku terus memuji nama Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan hidupku memuji nama Tuhan. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, amin. Tidak ada satu pun yang bisa menghentikan kita, amin. Tidak ada satu pun yang bisa menghentikan kita. Mari semua tepuk tangan bersama-sama saya, ayo. Let's go. Bareng-bareng ya. I will sing on your love for me. My life, you're my everything. The chains are broken, the lies are broken. You're my freedom. You have called me up from the down. Yes, Lord. Oh, I'm running into your love. Chase my crying, into dancing. My lips shall praise you. Siapa yang siap lebih lagi memuji nama Tuhan? Coba Tuhan siap lebih lagi. Terus memuji nama Tuhan. Wow. Go. Go, 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 go. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. Praising, praising, praising.
sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. Amen. Oh, I'm freedom now. You have called me your golden now. I'm running into your light. Yes, Lord. Takes my crying into dancing. Mari semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Kita puji nama Tuhan. Kita sembah Yesus Tuhan yang besar. Semua siap lebih lagi. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. Crazy, crazy, crazy. Nothing gonna stop. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. Crazy, crazy, crazy. Kita percaya di dalam Tuhan semua bisa terjadi. Dan pasti yang baik. Ujung-ujungnya pasti baik. Amin. Mari semua angkat tangan. Let's sing together with me. Here we go. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me. Praise the name of Jesus. Bless you forever. Yes, Lord. Praise you forever. With everything. Everything in me. Praise the name. Mari semua angkat tangan bareng-bareng. Bless you. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me. Sekali lagi. We want to praise you, Lord. Bless you. Praise you forever. Praise you forever. Semua siap. One, two, three, go. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. Oh, praise Him. Crazy, crazy, so crazy. Nothing gonna stop. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. So crazy, crazy, so crazy. Haleluya. Mari serukan nama Yesus. Kita serukan nama Yesus ya. One, two, Jesus. Haleluya. Katakan sekali lagi bersama saya, angkat tanganmu, katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memampukan kami sampai garis akhir. Diakhiri dengan kuat. Finish strong. Finish strong. Finish strong. Semua yang percaya katakan haleluya. Mari semua. Berat selangkah bisa mencapai kita. Sulit dan cinta. Semua setiap arah. Arah rintangan, badai yang menghadap. Kita
Ayo segera selangkah bersama menggapai cinta. Pengharapan hari kami hanya kepadamu Tuhan. Arah rencana yang menghadap depan kita. Beritahu kanan kirimu, jangan takut, jangan takut. Come on. Jangan takut, jangan lelah. Kita bisa bersama. Go, go, go. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Come on. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Mari semua angkat tangan. Yes Lord. Mari semuanya sehati, sehati segera. Come on, here we go. Sehati segera. Yes Lord. Sehati segera. Finish Lord. Mari semua sehati sederam. Here we go. Sehati sederam. Mari saudara, saya ajak kita gandeng tangan kita. Gandeng tangan ke kanan kirimu. Kita nyanyikan sehati sederam. Come on. Sehati sederam. Here we go. Sehati sederam. Satuan hati. Unity. Unity. Sehati sederam. Sehati sederam. Sehati sederam. Sehati sederam. Sehati sederam. Sekali lagi. Sekali lagi. Sehati sederam. Come on. Sehati sederam. Sehati sederam. Sehati sederam. Bapak lihat dekat Hineni. Dekat Hineni. Dekat Hineni. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Dekat Hineni. Dekat Hineni. Kita pasti bisa. Sekali lagi ya. Mari semua kata sekali lagi. Far better it is to ride with me. Amen. To live glorious fire. Far better it is to ride with me. Sekali lagi kita gandeng tangan kanan kirimu. Kita gandengan percaya nyanyikan sehati. Come on, unity. Sehati sederam. Come on. Sehati sederam. Sehati, come on. Sehati sederam. Finish strong. Kami minta lebih lagi Tuhan, unity. Sehati kesatuan di dalam Engkau. Kesatuan di dalam Engkau Tuhan. Sehati sederam. Finish strong. Go, go, sehati, come on. Sehati sederam. Sehati sederam. Sehati sederam. Finish strong. Sehati, sekali lagi. Sehati sederam. Amin. Sehati sederam. Yes Lord. Sehati sederam. Finish strong. Finish strong. Finish strong. Finish strong. Finish strong. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat Tuhan Yesus Tuhan dalam. Haleluya. Siapa yang siap diberkati lebih lagi? This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in. Ini hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersuka cita dan menikmati setiap berkat Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang siap menikmati berkat Tuhan katakan amin.
Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau memelihara hidup kami. Kami bahkan juga berkata Ebenezer. Sampai di sini bahkan Engkau Tuhan yang terus menyertai, memelihara, memberkati kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan atas segala perjanjian yang sudah Tuhan buat. Covenant yang Tuhan sudah buat atas gerejamu di tempat ini. Biar Engkau Tuhan yang sudah menjanjikannya dan menuntaskannya sampai akhir. Karena Engkau Allah Alfa dan Engkau Allah Omega. Jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dia peliharaku. Mari nyanyikan sama-sama. Naikkan kepada Tuhan. Dia peliharaku. Terima kasih. Saat susah dan senang, Bapa peliharaku. Mari angkat tangan kita, katakan Bapa peliharaku. Bapa peliharaku. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa peliharaku. Terima kasih Bapa yang baik. Oh saat susah dan senang. Mari angkat hatimu, katakan Bapa peliharaku. Terima kasih Tuhan. Syukur, katakan Bapa, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dia Bapa yang pelihara hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Saat susah dan senang, Kau Bapa pelihara. Bapa pelihara.
Sekali lagi katakan. Saat susah dan senang, Bapa lihat aku. Dan Kau Tuhan yang menghidangkan makanan bagi kami di hadapan para lawan kami. Engkau Tuhan yang menjamu kami. Engkau Tuhan yang menjamu kami dengan hidangan raja-raja. Pagi ini kami berkata, Engkau Tuhan yang setia dan Engkau Allah yang setia. Dan kami berkata semua baik, semua baik. Karena Engkau Tuhan yang sudah menjaminkannya bagi kami. Mari angkat hatimu katakan, it is well. Katakan with my soul, with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. With my soul. Oh, it is well. It is well with my soul. When peace like a river abandoned my way. Oh, when sorrows like sea billows roll. Mari percaya katakan, whatever my Lord Thou hast taught me to say. Mari katakan, mari percaya. Dan segenap hatimu angkat tanganmu katakan, it is well my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. Jesus, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. Jesus, my soul, with my soul. It is well. It is well with my soul. Katakan keluar dari hatimu. When peace like a river attended my way, and when sorrows like sea billows roll. And whatever my Lord Thou hast taught me to say, come on, it is well, it
tangan kita katakan kepada Tuhan, it is well. Sebut namanya Yesus. Yesus, Kau Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan Kau kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Padamu rohku
ku rindu menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kau yang mengurapi setiap kami dengan roh hikmat, kewahyuan dan roh pengertian. Biar pagi ini turun buat setiap kami. Hikmat ilahi turun buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Biar perkataan yang dari Tuhan yang turun buat setiap kami. Mari angkat tanganku semua, mari angkat tangan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sepatah kata dari Tuhan. Sepatah kata dari hati Sang Raja. Dia turun atas setiap hidup kami. Dia turun atas setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dia Mari katakan di dalam nama Yesus. Hatiku siap. Terima yang dari Tuhan. Roh hikmat, pewahyuan, dan roh pengertian turun dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, aku tangkap yang dari Tuhan. Bicara buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Kita akan terima pesan Tuhan. Kita akan dengarkan pesan Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Dari hati Sang Raja. Saudara, saya berdoa hari ini, suara Bapak itu bicara ke hatimu, yang berkata, kamu itu anakku. Anda bisa kebayang, kalau Bapakmu berkata, kamu itu anakku. Sebagian berkata, lo so what? Cuman begini kok hidupku. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Ada banyak orang yang hidupnya berpaling dari Tuhan. Hatinya menjauh. Kecewanya banyak, pahitnya banyak. Dan lari dari Tuhan. Tapi hari ini, biarkan kasih yang agresif itu, biarkan Bapak berlari kepada saudara. Peluk erat hidupmu dan cium engkau dengan cintanya. Sebab dia Tuhan yang mau pelihara hidupmu. Dia Tuhan yang berkata, balik kepadaku nak. 2000 tahun lalu dia berikan Yesus kepada kita. Saya percaya dia mau berkata, kamu anakku loh. Kamu anakku. Setiap kali kita terima tubuh dan darahnya, jangan sekedar berkata, oh ini cuma bagian dari sakramen biasa. Anda harus melihat Tuhan sedang menjamu Anda. Dan dia mau berkata, kamu jadi sahabatku untuk selama-lamanya. Dia tidak sekedar berkata, nih gua kasih makan, gua berkati, selesai. Yang dia mau Anda dan dia adalah sebuah hubungan, relationship Bapak dengan anaknya. Anda bisa ngerti itu? Bapak
dengan anaknya. Tapi saya mau berkata buat saudara, Bapak lebih lagi. Setiap kali dia jamu kita makan. Dan dia bilang, ayo makan nak. Ayo makan. Setiap kali Anda tahu kasihnya. Sebetulnya hubungannya berkata, ayo makan dengan aku. Ini korbanku Tuhan. Tapi sekarang aku mau makan di hadapan Tuhan. Anda tahu itu artinya. Seperti kata Yesus. Aku tidak memanggil lagi kamu hamba. Tetapi aku memanggil kamu sahabat. Kalau Anda paham itu. Sesuatu terjadi dalam hidupmu. Anda tiba-tiba akan tahu kedekatanmu dengan Tuhan akan luar biasa. Siapa yang mau lakukan dengan segenap hati? Mari buka dengan saya di Yakobus 1. Mari buka dengan saya di Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika kita hari ini melihat video cuplikan yang sangat singkat, itu adalah yang beliau khotbahkan di akhir-akhir ini. Reaksi kita apa? Saya melihat ada jemaat yang masih menangis dengan mungkin rindu. Ada perasaan-perasaan, kenapa Pak ditinggal begitu cepat? Kenapa Pak ditinggal tanpa mengatakan apa-apa? Kalau paling tidak misalnya ada sesuatu yang sudah disampaikan, mungkin itu berbeda tanpa kita tahu. Mungkin ada lagi yang bereaksi, aku marah. Kenapa Pak Agung tinggalkan padahal saya baru saja bertobat? Atau mungkin kita berkata, Pak, kenapa Bapak pulang sendirian, tidak bersama-sama dengan kami ketika pengangkatan di awan-awan? Kita memiliki banyak sekali reaksi hari-hari ini. Kami keluarga juga punya reaksi macam-macam. Tapi saya cuma hanya mau belajar dengan mengikuti apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita tidak boleh mempertanyakan apapun kepada Bapa, karena itu sudah dalam rencana Tuhan yang sangat sempurna. Reaksi itu adalah sesuatu hal yang spontan keluar dari apa yang dari hidup kita. Ketika kita naik sepeda, kita jatuh, reaksi kita adalah, aduh sakit. Itu reaksi, sesuatu yang spontan dan itu adalah yang keluar dari hati kita. Ketika kita mendengar Pak Petrus Agung tidak ada, reaksi kita adalah mempertanyakan, masa iya? Betulkah itu atau itu hanya kabar yang bukan kabar yang benar? Tapi ada juga yang kita langsung bereaksi menangis tanpa mempertanyakan betul atau tidak. Setiap kita memiliki reaksi dan itu wajar. Hanya firman Tuhan berkata, tidak boleh cepat langsung berkata-kata, mempertanyakan kepada Bapa atau mengolok-olok atau menjudge yang salah. Saya pada waktu hari Minggu, Papa itu terakhir bilang gini, Kes, Minggu sore sebelum Papa khotbah yang terakhir. Papa bilang gini, Kes, kamu sama Erik tolong ya ke kamar Papa. Nggak tahu kenapa Papa ngerasain ada hadirat yang tidak enak. Tolong dibersihkan. Aku bilang iya Pak. Dan Papa bilang, Papa berangkat dulu ya. Tanpa aku sadari kata-kata Papa berangkat dulu. Aku tidak pernah ngerti bahwa itu adalah kata-kata terakhir bahwa Papa bilang Papa berangkat dulu. Setelah itu kami menyelesaikan apa yang di kamar. Memang saya merasakan ada hadirat yang berbeda. Tapi saya tahu ini aneh banget. Kemudian saya tetap kebaktian, selesaikan. Sampai kemudian kami pulang.
persis ketika kami, kayak saya, Sasa, dan Erik, karena kami sekarang, Sasa lebih banyak tinggal di rumah kami, pergi kemana-mana kami selalu bertiga. Dan ketika kami pulang, baru kami baru ganti baju. Tiba-tiba mbak kami lari dan bilang, no, Ci, dipanggil Ci Repka. Kenapa dipanggil? Nggak tahu. Ayo cepet. Saya ini sampai gemeteran, ayo cepet turun. Saya lari ke rumah papa dan masuk ke kamar papa. Begitu saya melihat kondisi papa, reaksi saya adalah, saya diam dan saya bilang, Tuhan tolong. Saya tidak nangis, saya tidak memikirkan yang lain, tapi saya bilang, Tuhan tolong. Dan saya tahu papa saya tidak ada, bukan di rumah sakit sebenarnya, tapi di tempat tidurnya. Saya cuma berteriak, Tuhan tolong. Kami sekeluarga, semua yang datang, kami hanya bisa teriak, Tuhan tolong. Itu reaksi saya. Saya tidak mau berkata lain, saya tidak mau mencari yang lain. Saya cari Tuhan langsung, itu reaksi saya. Dan yang paling buat saya terkejut dengan semua ini, papa pulang dengan begitu cepat, tidak merasakan sakit terlalu lama, sangat cepat, langsung pulang. Saya tahu itu artinya orang yang dikasihi Tuhan, tidak akan dibiarkan menderita dalam kesakitan. Dan ketika itu, saya tuh baru nge-flashback banyak dalam hari-hari ini. Saya, adik-adik saya, Erik, pastoral, kita semua lagi mau flashback semua. Apa ya dalam 3 bulan terakhir ini terutama, papa ini bilang apa ya? Terus kami tuh ingat, kami ini kan sedang mempertanyakan, aduh ini yang kebaktian khotbah hari Minggu siapa? Kan otomatis kan pasti itu jadi pertanyaan, siapa yang mau berani berdiri di mimbar menggantikan papa. Tiba-tiba kami tuh diingatkan, persis 1 minggu, hari ini adalah hari di mana tanggal 20 Maret, persis ketika papa lahir, 20 Maret. Dan ketika itu papa, aku ingat banget, itu persis mepet ketika, kalau kalian saudara lihat waktu pas ketika kebaktian penghiburan, papa nari-nari di rumah. Nah itu adalah persis di saat-saat itu, papa itu bilang, nanti waktu papa ulang tahun, papa minta 3 anak papa khotbah. Jadi ternyata papa tuh sudah siapin siapa yang khotbah di hari Minggu. Papa bilang, papa mau 3 anak papa khotbah. Saya cuma hanya berpikir, oh Tuhan terima kasih. Tuhan yang sediakan, Tuhan siapkan, bahkan papa sudah menyampaikan banyak hal. Dan yang paling buat saya kaget, kami ini sepakat berdoa bertiga. Tuhan, kami ini tidak mau menyampaikan perasaan kami. Kami ini hanya mau menyampaikan apa yang dari hati Tuhan. Papa berada di mimbar bukan untuk curhat. Papa tidak pernah cerita kalau papa ini sakit. Papa tidak pernah ngomongkan, kadang-kadang papa meriang sebelum kebaktian. Papa tetap menyampaikan apa yang dari hati Tuhan. Papa tidak pernah, ketika mak meninggal, papa tidak pernah berkali-kali cerita tentang mak, juga tidak. Karena papa tahu, aku tidak sedang menyampaikan apa yang jadi perasaanku. Aku tidak mau menyampaikan apa yang dari reaksiku. Aku mau menyampaikan apa yang dari reaksi Tuhan. Pertama kali, kami berdoa bertiga. Tiba-tiba saya tuh diingatkan, saya dengan Sasa diingatkan. Papa tuh aneh banget buat saya tuh, aduh Tuhan terima kasih, saya mengucap syukur. Dalam 1-2 minggu terakhir ini, Papa itu ngasih wejangan banyak sekali. Setelah kami ingat-ingat, oh my God Tuhan, terima kasih. Paling tidak dibiarkan lepas begitu saja, sebenarnya tidak. Ternyata Papa itu sudah ngomong begini, nanti akan begini. Aku maunya begini, nanti begini. Cara mikirku begini. Papa itu sudah ngomong. Hari ini yang kami sharingkan adalah, itu adalah yang Papa dapat dari Tuhan. 1 minggu yang lalu, persis hari Senin, kami sangat ingat. Papa pulang hari Minggu, Seninnya. Saya tuh malam sukanya kalau Papa pulang dari pelayanan, kami ini jarang punya waktu banyak. Sehingga kalau ada Papa datang, pulang dari pelayanan, itulah momen di mana kami mau belajar gitu. Kami dengerin Papa dapatnya apa, Papa berpikir apa, Papa merespon apa yang dari Tuhan. Itu waktunya kami, anak-anak untuk belajar. Dan kemudian Papa tuh tiba-tiba, gak tahu kenapa tiba-tiba tuh cerita. Kita ini kalau menghadapi masalah, ada 2 hal yang keluar dari hidup kita. 1 reaksi, dan 1 tuh respon. Hari ini bagian saya
Karena kami akan bagi bertiga, saya akan bicara banyak tentang reaksi. Seringkali reaksi yang keluar adalah reaksi yang salah. Reaksi ketika kita berkata-kata, ketika kita berpikir langsung pertama kali, seringkali itu reaksi yang salah. Kalau boleh, mari kita katakan sekali lagi apa yang dari firman. Supaya itu jadi rema dan itu masuk dalam hidup kita. Mari baca bersama-sama dengan saya dengan sangat kuat ya. Di Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Biar itu keluar iman dan kita nangkap. Kita harus melakukan seperti firman. Kita harus bereaksi dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai reaksi yang keluar adalah reaksi yang salah. Dan ujungnya Tuhan tidak disukai. 3, 2, 1. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kemudian mari kita buka di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 10. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 10. Biar saya yang bacakan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul yang dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hal itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Kalau kita belajar, Saul dipilih Tuhan jadi raja. Tapi dia bereaksi yang salah. Hanya karena dia mendengar. Dia mendengar para wanita, perempuan-perempuan itu menyanyikan. Hanya cuman mendengar. Tiba-tiba dia mengeluarkan reaksi yang salah. Firman dikatakan, lalu bangkitlah. Itu reaksi. Itu reaksi Saul. Dia bangkit dengan sangat marah. Dan perkataan demi perkataan yang para perempuan itu nyanyikan. Langsung menyebalkan hatinya. Dan sedangkan dia berpikir, langsung dia berpikir. Kenapa Daud disebut mengalahkan berlaksa-laksa. Sedangkan Saul tidak disebut berlaksa-laksa. Kecemburuan, ada iri hati. Yang itu keluar. Reaksi yang keluar. Jangan sampai kita jadi manusia ciptaan Tuhan yang bereaksi sama seperti Saul. Karena bagaimanapun langsung di firman dikatakan, begitu bereaksi yang salah, begitu bereaksi yang salah, keesokan harinya roh jahat itu yang langsung ada dan menguasai hidup Saul. Sejak hari itu Tuhan tidak pernah mempercayakan apapun ke Saul. Karena roh jahat sudah hinggap di hidup Saul. Jangan sampai kita sebagai jemaat, oke, kita kehilangan. Tapi kita tidak kehilangan apa yang daripada Tuhan. Jangan takut kehilangan Petrus Agung, tapi takut kehilangan Tuhan. Jangan takut kehilangan Petrus Agung Purnomo, tapi kita harus takut kalau kita kehilangan Tuhan. Kita harus takut ketika ibadah, hadirat Tuhan tidak kuat. Itu harus jadi reaksi kita ketika tidak ada hadirat Tuhan. Reaksi takut itu boleh, tapi kita harus punya reaksi yang benar. Jangan sampai semua yang terjadi mengakibatkan kita mudah berkata-kata, mudah berpikir tanpa kita tanya Tuhan. Reaksi yang paling benar adalah diam. Jangan bereaksi.
Papa selalu ngajarin, Kes, apapun yang terjadi, jangan bereaksi. Jangan pasang PP. Papa selalu berkata, kalau kamu lagi sebel dengan orang, jangan kata-katai orang di PP. Itu tidak boleh. Jangan bereaksi yang jahat. Semua yang keluar dari hidup kita harus reaksi yang benar. Harus belajar diam. Jangan langsung cepat amarah. Karena begitu amarah itu kena di atas kepala kita, maka pikiran kita tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Maka hati kita tidak lagi bisa menangkap yang dari Tuhan. Saudara, izinkan saya bersaksi tentang apa yang pernah saya alami. Dan itu sebetulnya ketika saya pelajari dan saya dalami bahwa ternyata itu adalah reaksi yang salah. Ketika 10 tahun yang lalu, saya pernah mendampingi Papa menemani tamu makan malam. Ketika itu saya sedang ngatur parkir, tiba-tiba saya mungkin sedang karena fokus saya itu mengurusi tamu untuk segera, ayo cepat, harus segera cepat cari parkir dan dapat cepat parkirnya enak, tamu gampang masuk, gampang keluar, tidak perlu nunggu. Karena saya ingin coba melayani yang terbaik gitu. Dan nggak tahu ketika saya lagi parkir dan saya itu turun, tiba-tiba tukang parkir itu datang ke saya. Dia bilang, Mas, dipindahke Mas mobilnya. Saya terus terang itu jengkel. Loh, kamu tuh dari tadi tak cari, tak klaksoni, enggak muncul-muncul. Sekarang saya sudah parkir, sudah mati, mau turun, malah kamu nyuruh saya pindah, malah ngerusoi orang, saya berkata. Lah, tukang parkir berkata, Mas, ya tolongi, saya ini kerja, saya berkata, loh, ya saya ini juga lagi ngeladeni tamu, saya berkata. Tapi ya Anda juga ngerti dong, jangan istilahnya tuh, jangan ketika pada saat mau parkir, saya turun baru kayak gini ngerusoi saya sebetulnya, saya berkata. Saya ini terus terang jengkel. Dan waktu itu saya benar-benar saya ingat ketika saya itu masih marah, saya tuh lihat papa saya tuh diem. Dan waktu papa saya diem itu, saya tahu di dalam hati saya tuh salah sebetulnya. Karena saya itu marah di depan tamu dan di depan papa. Tapi karena saya itu tidak bisa berpikir jernih, sehingga itu menyebabkan emosional saya tuh saya utamakan dulu. Saya tidak peduli papa saya mau ngomong ABC, saya pikirkan belakangan. Dan ketika itu di mobil perjalanan pulang, papa bilang, nak, kamu tuh harus tahu levelmu sendiri. Kamu harus tahu pribadianmu sendiri. Kamu harus tahu kamu tuh berdialog, kamu tuh istilahnya kamu tuh bertengkar dengan siapa, kamu bicara dengan siapa, levelmu tuh seberapa, ya kamu tuh harus tahu. Karena kamu tuh istilahnya nih ya, masa dengan tukang parkir aja berantem hanya urusan cuman parkir gitu doang. Kamu tuh kan anak raja, kamu tuh kan anak papa. Kamu tuh harus tahu levelmu. Dan ketika itu jujur saya tuh masih marah. Saya berkata sama papa, Pah, kenapa sih papa tuh lebih membela tukang parkir daripada membela aku? Aku berkata, terus terang lah aku ini anakmu. Itu tukang parkir itu siapa sih? Aku berkata, kok mau belain? Aku berkata, dan papa diem lagi, tidak membelain aku ikut marah. Aku pikir kan, papaku kan dulu kan karena saya kenal baru sekitar ya 15 tahun saya baru mulai dekat dengan papa itu. Saya tahunya dulu papa tuh galak soalnya. Dan terus terang saya tuh bilang, Pah, papa tuh wajahnya galak. Kenapa enggak bentak aja kan tukang parkir pasti minta maaf. Dan papa bilang, enggak bisa kayak gitu dong nak. Papa ini seorang hamba Tuhan. Papa ini panggilannya raja. Raja yang baik dan raja yang merendah hati, itu yang Tuhan yang suka. Dan dari situ saya tuh baru semalam saya tuh baru merenung. Tuhan, apa sih reaksi salah yang pernah tak lakuin? Istilah di depan papa, sehingga sampai papa itu mengajarkan, itu benar-benar mengena sampai sekarang. Itu kejadian sudah 10 tahun yang lalu. Dan bahkan saya masih sekolah, saya berkata, ya ampun Tuhan, kok saya masih bisa ingat gitu kejadian itu. Dan terus terang, sampai saat ini saya sih terus belajar untuk istilah namanya rendah hati, untuk namanya terus mengontrol emosi. Saya tahu reaksi yang salah itu membawakan bukan berkat, tapi sebetulnya membawakan kutuk. Dan mari percaya bahwa istilahnya mulai saat ini kita akan bisa belajar untuk istilahnya namanya bereaksi dan responi yang dari Tuhan saja. Amin, saudara. Saya sebenarnya kurang setuju kalau papi saya dibilang galak sebenarnya. Karena dalam hidup saya adalah anak yang paling jarang dimarahi. Kegalakan papi hanya berlaku untuk kokoh saya saja sebenarnya. Tapi untuk yang lain sebenarnya papi saya jarang sekali marah. Dan kalau dibilang papi saya muka galak sebenarnya enggak juga sih. Papi adalah sosok pribadi yang dari dulu dari kecil memang saya cenderung lebih dekat dengan papi.
Dari kecil memang karena saya ini bukan anak perempuan yang suka shopping dan bukan yang terlalu feminim. Jadi saya cenderung untuk lebih dekat ke papi. Karena kalau dengan mami pasti, Sasa pakai rok, Sasa pakai rok, Sasa pakai rok, Sasa pakai rok. Tapi kalau papi saya, ya sudahlah Sa, kalau kamu nggak mau pakai rok juga nggak apa-apa. Jadi berapa kali saya lebih cenderung dekat ke papi saya karena tahu saya aman dengan papi saya. Tidak akan ada pemaksaan saya menggunakan rok dan tidak ada pemaksaan saya disuruh menggunakan bando, make up dan selebihnya. Tapi papi saya bilang, Sa kamu cantik kok apa adanya. Dan papi saya masuk. Itulah papi saya, itulah papi saya. Tapi hari ini sebenarnya tentang reaksi dan spontan. Inilah yang terakhir kali sebenarnya yang papi saya ajarkan ke saya lebih dalam. Waktu itu kondisi saya sedang harus menulis sebuah artikel dalam majalah gereja di Jogja. Di situ saya turun, siang-siang, malam-malam saya turun ke kamar papi. Saya bilang, Pi, Sasa tulis apa ya Pi? Sasa tulis apa ini Pi? Sasa bingung, Sasa belum pernah tulis sebuah artikel di majalah. Tiba-tiba papi saya cerita gini, dalam kehidupan ketika kamu menghadapi masalah, ketika kamu menghadapi sesuatu yang berat, ada dua pilihan yang harus kamu ambil. Yang pertama reaksi atau respon. Di situ saya bertanya, apa bedanya Pi? Bukannya sama aja. Pak bilang beda Sa, beda. Reaksi itu yang spontan, yang keluar langsung. Langsung itu keluar tanpa kita berpikir. Langsung itu keluar. Tapi ketika merespon, Papi bilang gini, merespon itu ketika kau mengalami sesuatu, kamu diam. Diam, renungkan, tanya Tuhan. Terus pikirkan, tanya Tuhan. Baru kamu melakukan sesuatu. Tiba-tiba papi saya memberikan sebuah cerita. Ada sebuah cerita seorang CEO Google. Dia berkata, saya melihat suatu pemandangan di kafe. Dan di kafe itu banyak sekali perempuan-perempuan yang eksekutif. Jadi semua berpakaian rapi, semua berpakaian jas. Tiba-tiba ada datang seekor cicak ke atas meja. Panik. Mereka semua panik, ibu yang satu mulai panik. Aduh ada cicak, tapi terus teriak, hanya teriak dan membuat heboh satu kafe. Dan itu membuat akhirnya ada yang keluar dari kafe, ada yang bahkan tidak bayar, langsung keluar. Semua jadi heboh, semua jadi panik. Padahal hanya karena satu cicak kecil yang kamu tendang, dia juga pergi. Karena kehebohannya itu, cicak itu pergi. Mampirlah ke meja satunya, dan buat heboh lagi. Satu ibu heboh lagi teriak-teriak. Ada cicak, ada heboh teriak. Sampai bahkan kafe itu gempar. Kafe itu gempar. Tiba-tiba ada satu pelayan perempuan. Dia cuma bawa tisu, dia datang tanpa dia bicara apapun. Dia pegang cicaknya, dia buang keluar. Dan masalah itu selesai. Disitulah perbedaan yang namanya reaksi dan respon. Ketika kita bereaksi, seringkali reaksi yang kita keluarkan itu salah. Dan bahkan membuat akhirnya menjadi lebih parah. Dan tidak pernah menyelesaikan masalah apapun. Tapi kalau kita yang namanya merespon, kita akan seperti perempuan pelayan itu. Melakukan semuanya dengan efektif, produktif. Tanpa perlu banyak bicara. Tanpa perlu menghebohkan satu kafe. Tapi dia menyelesaikan masalah dalam waktu 1 detik. Reaksi dan respon sebenarnya terlalu mirip. Tapi yang saya pelajari, apa yang membuat respon itu menjadi sangat berbeda. Adalah sebenarnya ketika masalah itu datang, kita diam dan duduk di bawah kaki Tuhan. Tapi saya selalu mengajari kalau kamu difitnah orang, kalau kamu dimaki-maki orang, diam Jangan pernah bereaksi yang salah. Tapi responi sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan beberapa kali saya tahu ketika papi saya yang mengalami yang namanya difitnah orang. Papi saya diam. Dan itu yang mengajari saya
Ketika saya difitnah orang, ketika saya dimaki-maki orang, saya akan tetap diam. Dan saya akan cuma jerit ke Tuhan. Sebuah ilustrasi seperti Yusuf. Kalau saudara baca Yusuf, cerita Yusuf, ada perhatikan baik-baik. Apapun yang dituduhkan ke Yusuf, bahkan ketika saudaranya membuang dia dan menjual dia, Yusuf tidak berkata apapun. Yusuf diam. Yusuf diam. Bahkan ketika Tante Pot itu datang dan mencoba menggodai berhari-hari, Yusuf berkata tidak. Dia menolak. Tapi dia tidak menggemparkan satu Mesir dengan berkata, saya digodain Tante Pot loh, saya digodain Tante Pot loh. Tidak. Yusuf diam. Bahkan ketika di penjara pun, Yusuf diam. Bahkan ketika teman-teman di penjaranya sudah pergi dan ketika dia bilang ingat saya ya. Dan tetap juru minum itu tidak mengingat Yusuf. Yusuf diam. Tidak keluar satu amarah pun dari Yusuf. Dan itulah yang membuat Yusuf semakin naik tinggi. Dan bahkan menjadi penguasa atas Mesir. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir. Kenapa pada waktu kesesakan itu tiba? Waktu masa yang susah itu tiba. Kenapa bahkan Firaun perlu Yusuf untuk membantunya? Bukankah seharusnya secara logika, bukankah seharusnya Firaun itu dari kecil dididik sebagai raja? Betul kan? Dia pasti dididik, dia pasti diajari. Tapi kenapa bahkan dia tetap perlu Yusuf untuk membantunya? Karena Yusuf tidak gampang marah. Kalau saudara baca, Firaun itu sangat gampang marah. Sangat gampang meledak. Bahkan sangat gampang marah. Secara psikologi juga orang berkata, orang yang terlalu gampang marah, orang yang cepat marah ketika emosi itu yang mendahului semuanya, tidak ada pikiran jernih. Kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu dengan jernih. Tidak ada lagi akal sehat. Karena kita dipenuhi dengan kemarahan. Kita dipenuhi dengan kemarahan. Yang bahkan ujungnya selalu membuat semakin parah dan semakin parah. Dan tidak menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi Yusuf berbeda. Yusuf berbeda. Yusuf tahu yang namanya mengontrol emosi. Dia mengendalikan dirinya. Dia mengendalikan dirinya. Mari kita buka sama-sama di Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama ya. 3, 4. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bahkan di Alkitab berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Karena kita merespon dan bukan bereaksi. Dan bahkan di Alkitab berkata, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya percaya ketika kita menjadi orang yang bisa menguasai diri kita dan membiarkan roh Tuhan yang terus masuk dalam hidup kita. Kita tidak hanya merebut sebuah kota, tapi kita akan merebut sebuah dunia untuk Tuhan. Amin. Tapi sekali lagi perlu yang namanya menguasai diri. Menguasai diri emosi. Karena daging ini seringkali susah untuk diajak kerjasama. Daging ini susah. Seringkali ketika orang berkata, kamu dibilangin jelek loh, langsung marah. Siapa yang bilang aku jelek? Siapa yang bilang aku jelek? Langsung orang berespon marah. Selalu marah, dan selalu marah. Seringkali Papi juga sering bercandaan dengan saya. Papi bilang gini, kalau ada kebiasaan ya, kalau ada orang perlu uang,
reaksi pertama yang dikerjakan adalah tulis di PP, tulis di status nomor rekening. Dan bilang, Tuhan saya butuh uang sekian untuk keluarga saya. Tapi papi bilang, itu salah loh, itu salah. Karena kita seperti sedang mengemis kepada orang. Dengan sepertinya bermain halus, itu hanya status apa yang saya rasakan dalam hati. Tapi bilang, itu salah loh. Seharusnya yang harus kita kerjakan adalah hadapkan itu ke Tuhan. Hadapkan itu ke Tuhan dan Tuhan, tolongi saya, tolongi saya. Tapi seringkali kebanyakan dari kita melakukan reaksi yang salah. Dan sebenarnya yang hari ini yang Tuhan inginkan adalah mari responi firman Tuhan dengan betul. Ketika ada masalah itu datang, saya tahu ketika kita sedang mengalami seperti ini, gembala kita dibawa pulang Tuhan di puncak destininya yang sangat luar biasa. Tapi hari ini menentukan apa yang menjadi respon setiap kita. Apakah kita mau terus terpuruk di bawah atau kita memilih untuk terus melakukan tugas dan menjadi kewajiban kita yang untuk memuliakan nama Tuhan dan terus sebarkan Injil sampai ke ujung bumi. Hari ini saudara harus pilih. Tapi di hari ketika pemakaman ayah saya sudah memilih dalam hati saya. Dengan bulat saya berkata, Tuhan, saya tidak akan terus meratapi. Tapi saya akan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Karena firman Tuhan berkata dia akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Dan kita akan terus dibawa terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Tapi kerendahan hati akan selalu melekat dalam hidup setiap kita. Biarkan tidak ada lagi kesedihan dalam hidup kita. Menangis itu wajar, menangis itu wajar. Tapi ketika tangisan itu selesai, mari bangkit dan menjadi pasukan Tuhan yang ajaib. Mari bangkit dan terus selesaikan yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit dan bergandengan tangan. Mari kita pegang tangan Tuhan kita jalan dan responi dengan betul. Terus kita pegang tangan Tuhan dan jangan pernah berhenti. Karena hari ini Tuhan berkata responi dengan betul, responi dengan benar. Karena Tuhan berkata kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Karena kita masih perlu melihat miliaran jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Saudara, responi dengan betul. Responi dengan benar. Maka kita akan melihat buahnya begitu ajaib dan begitu ajaib. Mari terus pegang tangan Tuhan. Dan jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Hadapi semua ombak. Hadapi semua raksasa. Hadapi semua gunung di depan. Hadapi semuanya dengan Tuhan. Dan hari ini hamba percaya. Hari ini saya percaya. Kita akan melewati semuanya itu. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan di atas awan-awan. Dan kita berkata, Tuhan, ini jiwa-jiwa untuk Engkau. Ini persembahan kami untuk Engkau. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua menyanyikan satu lagu. Lagu ini berkata, saat kita tidak tahu, saat kita tidak bisa melihat jalan Tuhan, saat bahkan kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan, namun tetap ku pegang janji Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita tetap pegang tangan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, biarkan ketenangan itu masuk dalam hidup setiap kita. Saat ku tak melihat jalan, Boleh semua bangkit berdiri bersama-sama. saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
saat ku tahu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku ya Tuhan hanya pada Nyanyikan dengan iman, nyanyikan. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya mempelajari yang namanya iman. Saya mempelajari yang namanya hati yang percaya. Kalau hati kita ini percaya kepada Tuhan, maka akan ada ketenangan dalam hati kita. Ketika kita percaya dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan turun dalam hidup kita. Hari ini untuk meresponi dengan betul, meresponi dengan benar, kita perlu yang namanya ketenangan Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Bahkan saat kita menyanyikan ini, bahkan saat kita berkata hatiku percaya, saya berdoa biarkan ketenangan Tuhan masuk dalam hidup setiap kita. Dan kita akan terus berjalan dengan Tuhan dan meresponi dengan benar. Saya sungguh-sungguh berdoa bahwa hari ini ketika kita keluar dari tempat ini, hati kita penuh dengan damai yang dari Tuhan. Hati kita penuh dengan shalom yang dari Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena hati kita percaya kepada pencipta kita. Amin. Hati kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati kita percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari angkat tangan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dialah Tuhan yang selalu memegang tangan kita dan percaya. Just believe, only believe. Come on. Hatiku, hatiku yes Lord. Hatiku percaya, Yesus. Hatiku percaya, Yesus ku percaya. Hatiku, hatiku percaya, Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Yesus ku percaya. Mari semua saudara tutup mata, datang kepada Tuhan hari ini. Biar firman tidak hanya berlalu saja pada pagi hari ini. Yes, amin. Kalau saudara punya reaksi yang salah, respon yang tidak benar selama ini, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Reaksi yang salah dari Saul membuat dia akhirnya kehilangan kerajaannya. Tapi reaksi yang benar dari orang bernama Yusuf
membawa dia keluar dari penjara dan dia menjadi raja muda. Mari datang kepada Tuhan. Kadang hanya masalah sepele dan kecil yang tidak berarti, tapi reaksi kita terlalu berlebihan. Reaksi kita terlalu panas. Hati kita penuh dengan namanya kemarahan. Kenapa saudara tidak datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Biar hatiku tenang dan teduh. Satu saya belajar dari gembala saya adalah, dia adalah orang yang sangat teduh. Dia sangat tenang. Dia selalu menghadapkan semua di hadapan Tuhan. Mari sembahyang saudara, sembahyang. Biar firman pagi hari ini yang disampaikan, the message pada pagi hari ini bicara dalam hidup saudara. Kalau selama ini kau selalu bereaksi yang salah, kadang hanya perkara yang menurut saya terlalu bodoh, terlalu kecil. Dan seringkali reaksi kita, respon kita tidak benar. Datang pada Tuhan, pegang tangan kananmu, taruh di dadamu, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Seringkali hanya sepele, simpel seperti cicak di atas meja. Sesuatu yang sangat kecil yang tidak berarti. Tapi cara reaksi yang salah membuat semuanya berantakan. Mari datang ke Tuhan. Tuhan ampuni. Biar hatiku ini benar. Biar hatiku ini merespon dengan benar. Biar aku ini tidak cepat marah, tapi reaksiku benar. Hatiku tenang dan teduh. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Pada saat kau tinggal tenang dan kau percaya, disitulah kekuatanmu. Ada bicara firman, telinga saudara mendengar dia bicara. Tapi pada saat kau bereaksi marah seperti Kain, dia hanya mendengar, dia hanya marah. Dia tidak pernah melihat bahwa Tuhan ada di dekat Habel. Tuhan mengindahkan setiap korban Habel. Hari itu dia hanya marah dan dia marah. Firman berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu. Bisakah engkau menguasainya? Dan kau harus menguasainya. Mari bereaksi yang dengan benar. Seperti Daud bereaksi pada saat Siklak dibakar. Pada saat Siklak dibakar, itu kurang 3 hari Daud naik tahta saudara. Seluruh orang di sekitar Daud ingin merajam dia dengan batu. Tapi firman berkata dia ambil efod, dia kenakan jubah itu. Dan dia berdiri di depan Tuhan dan berkata, Tuhan, and he strengthened his life. Dia menguatkan hatinya, percayanya kepada Allahnya. Dan hari itu reaksi yang benar dari Daud. 3 hari kemudian dia naik tahta. Dia diurapi jadi raja. Responi firman dengan benar pagi hari ini. Reaksimu, responmu penting saudara. Saudara hari pada Tuhan, seringkali aku meledak marah seperti Kain. Aku meledak marah seperti Simpson. Atau aku meledak marah seperti orang yang tidak benar. Hari ini aku mau merespon dengan benar seperti Daud. Pada saat semua orang sudah menghimpit dia, termasuk orang kepercayaan yang ingin melempari dia dengan batu, dia berkata dia kuatkan hatinya dan kepercayaannya kepada Allahnya. Dia pakai efod, dia berdiri di hadapan Allah. Dan Tuhan berkata, ambil nak, taklukkan. Dan Daud tidak pernah tahu, kurang 3 hari dia jadi raja. Mari angkat tangan tinggi. Hatiku terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku mari percaya, semua sudah diatur Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku only believe Jesus Christ. Hatiku kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Semua janji-Mu digenapi atas tempat ini.
terima warisan dari gembala kami Tuhan, hati yang tenang dan teduh menguasai diri, roh pengertian yang kuat yang hamba-Mu miliki biar turun di tengah-tengah kami miliki Tuhan yang sama. Kami berhak terima warisan daripada-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pagi hari, untuk firman-Mu yang bicara dalam hidup kami. Bagaimana kami harus bereaksi merespon yang benar di hadapan-Mu. Bagaimana kami harus tinggal teduh dan tenang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bicara terus. Kami selesai bicara tapi roh-Mu terus bicara. Dan kami terima roh pengertian. Dan kami terima roh yang bisa menguasai diri kami. Buah roh penguasaan diri ada dalam hidup kami. Dan hati kami tenang dan teduh. Seperti Yesus berkata kepada badai, tenang, ini aku Tuhan. Firman-Mu berkata, tenang, ini aku Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan. Teduh dan Kau Tuhan berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Kau Yesus berkata kepada murid-Mu, ini aku Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau bawa setiap korban persembahan kami. Kau bicara dalam hidup kami. Kami kembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, yaitu perpuluhan. Kami kembalikan nasar kami. Kami kembalikan janji iman kami. Apa yang menjadi milik kepunyaan-Mu kami kembalikan. Dan kami berikan ucapan syukur kami. This is the house of sacrifice. Inilah rumah korban persembahan naik di altar Tuhan. Dan Jehovah Jireh, ada Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, bicara dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saya berikan beberapa pengumuman. Setelah ini kita akan lihat klip. Hari ini Bapak Petrus Agung berulang tahun. Saya masih ingat ucapan beliau, dia berkata, keputusan besar, salah satu keputusan besar yang saya tidak pernah salah dan saya tidak pernah menyesal, yaitu saya membangun sekolah. Saya membangun sekolah. Saudara, beliau selalu berkata kepada saya, Hengki, saya ngasih beasiswa 5.000 anak dengan ngasih beasiswa 10.000 anak itu sama. Duitnya juga sama, gak ada bedanya. Saya bingung saudara, terus terang, waktu Pak Petrus Agung berkata begitu. Gak ada bedanya. Jadi buat sekolah ini sampai 10.000. Dan saudara tahu sendiri, banyak sekali saya bahkan mendengar kesaksian dari orangnya sendiri. Orang yang naik taksi mengantarkan tamu-tamu datang ke tempat ini, tukang ojek, bakul pecel, semuanya ujungnya cuma satu. Karena beliau telah berbuat baik pada anak saya bisa sekolah gratis di Terang Bangsa, saya akan memberikan penghormatan saya terakhir kepada Gembala Bapak Petrus Agung. Jadi saya percaya mari lanjutkan sekolah ini di hati beliau dan di hati Tuhan yang luar biasa. Sekolah Terang Bangsa akan semakin luar biasa dan semakin banyak jiwa-jiwa orang-orang miskin kita tolong. Dan firman Tuhan berkata apa? Janji Tuhan, maka tidak ada orang miskin di antara kita. Amin. Dan kemudian pengumuman yang kedua, ada kebaktian Jumat Agung besok hari Jumat. Mari siapkan diri saudara, akan ada perjamuan kudus. Kebaktian akan dimulai jam 7 pagi hari Jumat di Holy Stadium. Mari saudara siapkan hati saudara, kita perjamuan kudus. Kita percaya ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan melalui firman-Nya. Kemudian setiap hari di tempat ini, Bapak Ibu yang mau bergabung dibuka untuk umum. Sudah datang sekitar 1.000 orang setiap hari. Dari hari Kamis kami mungkin mulai. Kalau nggak hari Kamis ya kami mulai. Setiap malam ada doa di tempat ini Bapak Ibu. Jadi ada doa di tempat ini, kita mau naikkan dupa kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata Tuhan telah raja atas tempat ini, amin. Jadi kalau Bapak Ibu mau bergabung, tidak ada harus pelayan, harus siapa atau segala macam. Bapak Ibu ingin bergabung dalam doa, setiap malam jam 7 malam di mimbar. Di tempat ini, di mimbar akan ada teman-teman yang akan berdoa. Akan berdoa dari Senin sampai hari Jumat. Kalau Bapak Ibu mau bergabung, everybody welcome. Silakan hadir dan Tuhan akan memberkati saudara. Kemudian saudara, ada kelas pasca nikah untuk suami istri yang usia pernikahannya maksimal 5 tahun. Diadakan pada hari Minggu 3 April, 10 April. Bapak Ibu kalau mau lihat pengumuman, lihat di Warta Jemaat. Dari jam 10 sampai jam 12, saudara Bapak Ibu bisa mendaftar ke informasi. Kemudian ada retreat My Covenant, retreat khusus suami istri usia pernikahannya minimal 5 tahun. Dari Jumat sampai Minggu, saudara juga bisa lihat di informasi di Warta Jemaat. Hanya dibatasi 40 pasang terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin sekali bergabung dalam retreat My Covenant dan retreat kelas pasca nikah, bisa lihat di Warta Jemaat dan kemudian bisa daftar ke informasi. Hari ini kita akan lihat satu klip.
Ini klip sebetulnya disiapkan untuk ulang tahun Bapak hari ini. Saya tahu Bapak seringkali nggak kepingin ulang tahunnya selalu dirayakan. Kami tahu sekali Bapak paling nggak senang kalau ulang tahun dirayakan, rame-rame paling nggak suka. Nah, tapi hari ini waktu kemarin nyiapkan satu klip untuk hari ini ulang tahun Bapak, saudara bisa lihat. Saya percaya akan ada message, ada pesan yang luar biasa dan akan memberkati hidup saudara. Silakan. Seiring ku jalani hidup ini, ku sadar semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajarku cintai didikan-Mu, ukirkan karya-Mu di hidupku. Hati ini, jiwa ini merindukan-Mu. Hasrat ini, gelora ini, inginkan cinta-Mu. Jangan biarkan ku berpaling, jangan lepaskan hidupku. Cinta-Mu membuatku bertahan, cinta-Mu membuatku berlari, salib-Mu membuatku mengerti arti dari cinta sejati. Cinta-Mu membuatku bertahan, cinta-Mu membuatku berlari, melepaskan semua yang ku cintai. Kasih-Mu puaskan rinduku. Cinta-Mu membuatku bertahan, cinta-Mu membuatku berlari, melepaskan semua yang ku cintai. Kasih-Mu puaskan rinduku. Hati ini, jiwa ini merindukan-Mu. Hasrat ini, gelora ini, inginkan cinta-Mu. Hati ini, jiwa ini merindukan-Mu. Hasrat ini, gelora ini, inginkan cinta-Mu. Jangan biarkan ku berpaling, jangan lepaskan hidupku.
Mari saya undang semua para pengikut sama-sama kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Persembahan bisa dibawa ke depan. Mari angkat setiap korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami angkat setiap korban persembahan kami di hadapan-Mu seperti 5 roti dan 2 ikan. Dipecahkan di tangan Tuhan Yesus. Dan janji-Mu atas gereja ini kami memberi makan buat bangsa ini dan seluruh dunia. Kami percaya hari ini terjadi Tuhan. Maka tidak ada orang miskin di antara kami. Kami akan memberkati begitu banyak orang-orang miskin. Dan kami percaya kami kepala dan bukan ekor. Kami di atas dan tidak di bawah. Dan kami terus naik, terus naik. Kami meminjami dan tidak minta pinjaman. Biar berkat yang terbaik turun atas hidup umat-Mu. Dan kami percaya Engkau-lah Tuhan. Dan kami ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami. Dan Engkau yang akan melindungi kami. Tuhan, biarlah Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Dan Engkau akan menghadapkan wajah-Mu kepada kami, Tuhan. Dan Engkau memberikan kami damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami pulang dengan damai sejahtera-Mu. Dan kita yang percaya sama-sama katakan,